Ya, tim hukum Paslon nomor urut 03 Ganjar Mahfud resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan ini, TPN Ganjar Mahfud menuntut agar MK membatalkan keputusan KPU. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU resmi diajukan pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dalam pendaftaran gugatan yang juga dihadiri Sekjen Partai Perindo Ahmad Raufik ini, TPN Ganjar Mahfud menyiapkan 30 kuasa hukum, 30 saksi, dan 10 ahli. Gugatan dilayangkan untuk menuntut MK membatalkan keputusan KPU RI atas terpilihnya Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud telah memiliki bukti-bukti dan saksi untuk membuktikan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif di semua tahapan pemilu. Inilah masa-masa yang krusial bagi MK karena MK dengan adanya keputusan 90 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden dan menjadi wakil presiden yang telah diputuskan oleh MK hari ini. MK sesungguhnya mengalami ketidakpercayaan dan itu dalam titik nadir yang terendah. Artinya kalau MK ini menutup telinga, menutup mata, ini sesungguhnya sangat berbahaya. Raufik juga menegaskan pada kesempatan ini MK harus mengembalikan kepercayaan publik dengan keadilan dan berperan sebagai mahkamah sesungguhnya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Erin Nugraha, iNews melaporkan. Ya, mampukah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir perlawanan kecurangan bersikap netral, adil, dan jujur meski ada banyak dugaan intimidasi? Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pakar hukum tata negara, ada Profesor Juanda dan juga pengamat politik Adi Prayitno. Selamat sore Profesor Juanda dan juga Mas Adi Prayitno, apa kabar? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat sore, Prof. Ya, gimana Mas Hadi? Baik, saya ingin ke Profesor Juanda terlebih dahulu, Prof. Kalau menurut Anda, mampukah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan bisa bersikap adil, jujur, dan netral atau transparan dalam memeriksa sengketa hasil pemilu ini? Iya. Saya kira soal mampu tidak mampu memang itu kan antibodi yang ada di dalam Mahkamah Konstitusi itu sendiri ya. Saya kurang bisa menjawab secara real, tapi paling tidak itu harapan kita sebagai rakyat, sebagai bangsa, bahwa Mahkamah Konstitusi adalah merupakan benteng untuk menegakkan hukum, konstitusi, dan keadilan. Saya kira itu harapan. Sebab begini, kenapa harapan? Harapan ini bisa terwujud, bisa tidak terwujud. Karena apa? Pada pengalaman-pengalaman sebelum ini, hakim walaupun tidak semuanya, hakim Mahkamah Konstitusi pernah mengecewakan secara etik, secara moral, ya, dan termasuk secara hukum dari putusan 90. Oleh karena itu, soal bagaimana kemampuan untuk membuktikan bahwa kekuatan secara internal untuk bagaimana mereka misalnya tidak terkontaminasi dan intimidasi atau terpengaruh dengan faktor-faktor non-hukum, saya kira tergantung pada masing-masing hakim konstitusi. Tapi kalau memang mau mereka belajar dari pengalaman keterpurukan mereka dianggap di mata masyarakat sebelum ini, maka sekaranglah saatnya mereka membuktikan bahwa ada perubahan, ada cerca harapan bagi masyarakat, bangsa, dan pencari keadilan untuk mereka buktikan melalui proses peradilan yang sekarang sedang akan berlangsung dalam 14 hari sejak diterimanya itu. Saya kira banyak pihak memang berharap, bukan berarti soal apakah dikabulkan atau dibatalkannya putusan KPU itu merupakan cerminan imparsial. Artinya indikasi imparsial atau tidak imparsial bukan karena diterima atau dikabulkan atau pembatalan, tetapi sejauh mana kira-kira hakim konstitusi ini membuktikan melalui alat bukti yang diajukan para pasangan calon 01, 03 dan KPU sendiri termasuk Bawaslu ya.
Jadi ada 4 komponen yang beraksi atau bertempur di Mahkamah Konstitusi itu dengan adu alat bukti yang ada. Alat bukti termasuk surat keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan para pihak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ahli tentu paling tidak ahli hukum tata negara, ahli hukum administrasi, dan ahli-ahli yang terkait dengan pengajuan para dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon maupun termohon, termasuk yang terkait. Saya kira ini adalah merupakan akumulasi untuk bagaimana hakim konstitusinya nanti untuk memperlihatkan apakah dia terpengaruh dengan faktor-faktor non hukum atau memang sehingga hukum maksud saya, sehingga dia mencerminkan bahwa terjadi dan terwujudnya lahirnya keadilan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira itu. Baik, Mas Adi Prayitno, kalau kita berkaca kepada putusan terkait syarat usia Capres-Cawapres kemarin, bagaimana kans dari pengajuan permohonan PHPU ini ke Mahkamah Konstitusi? Apakah dugaan kecurangan itu bisa dengan mudah atau justru sulit untuk dibuktikan? Apalagi kalau kita lihat juga tahun-tahun sebelumnya MK selalu menolak permohonan sengketa hasil Pilpres yang diajukan oleh pemohon. Ya, saya kira memang semuanya sangat tergantung dua hal. Pertama, apakah bukti-bukti yang kemudian nanti yang diusulkan oleh kubu 1 dan 3 ini cukup valid dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga di fakta persidangan itu bisa diungkap soal dugaan-dugaan kecurangan yang diduga dilakukan secara sistematis, masif, dan sistematis ya. Kan itu kuncinya. Tanpa itu semua tentu saja Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini akan membantah fakta-fakta yang akan dilakukan oleh para pemohon dalam konteks ini. Nah, yang kedua tentu adalah saksi-saksi yang dihadirkan. Apapun judulnya, kalau kita melihat saksi ini adalah merupakan satu variabel penting yang sebenarnya bisa mengungkap dan mengetahui secara detail, mengetahui secara pasti soal bagaimana potensi kedugaan-dugaan dan kecurangan-kecurangan yang terjadi sepanjang pemilu di 2024. Dua variabel inilah yang sebenarnya kalau kita mengacu pada hasil sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi 2019-2014 itu sangat mudah dipatahkan karena fakta dan saksi yang dihadirkan itu dianggap tidak terlampau qualified, saksi dan fakta yang dihadirkan itu tidak terlampau kuat gitu. Oleh karena itu, kubu 1 dan 3 harus bisa membuktikan ini sebagai satu bukti bahwa memang ada indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan secara sistematis. Karena kecurangan sistematis itu tentu bukan perkara mudah, tapi melibatkan banyak hal. Itu terjadi di semua wilayah, terjadi di semua tempat, dan dilakukan oleh aparatus-aparatus kekuasaan. Nah, tinggal apakah bukti ini bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidak. Nah, yang kedua, kalau saya membaca amunisi dari kubu 1 dan 3 ini kan hampir sama. Misalnya pada level saksi, kubu 1 itu ingin menghadirkan misalnya oknum-oknum penyelenggara yang dinilai mengetahui atau paham terkait dengan dugaan kecurangan, termasuk misalnya ingin menghadirkan sejumlah oknum kepala desa yang dia juga terlibat dalam tanda kutip dan tahu persis terkait dengan kecurangan itu. Bahkan kubu 3 kalau tidak salah akan menghadirkan oknum Kapolda katanya. Saya kira ini adalah calon-calon saksi yang cukup qualified dan akan memahami bagaimana seluk-beluk terjadinya soal dugaan-dugaan kecurangan. Pada level materi gugatan, saya kira hampir sama, bahwa yang digugat itu bukan hanya soal angka-angka kuantifikasi, tapi sifatnya yang bersifat substantif, misalnya bahwa kecurangan ini juga terindikasi sebelum pemilu, misalnya soal putusan MK 90 yang dinilai menciderai secara etik, itu juga akan dipersoalkan, termasuk misalnya soal bantuan sosial yang cukup masif dilakukan justru jelang pencoblosan, termasuk misalnya dugaan-dugaan mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan. Itu kan materi-materi yang sebenarnya sedang ingin dipertandingkan nantinya di sidang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, bukti kemudian saksi adalah kunci bahwa dugaan kecurangan pemilu itu bisa diungkap. Tanpa itu semua ya tentu rumit sebenarnya bahwa Mahkamah Konstitusi akan menerima gugatan ini.
Baik, Prof. Juanda, saksi dan juga bukti yang kuat menjadi kunci yang digunakan oleh pemohon untuk membuktikan adanya dugaan kecurangan. Seperti apa seharusnya saksi-saksi dan bukti-bukti yang dikatakan cukup kuat itu yang seharusnya dihadirkan dalam persidangan untuk kemudian bisa membuat MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon, yaitu membatalkan hasil pemilu? Enggak, saya kira begini ya. Yang namanya saksi itu begini. Yang namanya alat bukti itu termasuk saksi. Jadi tidak ada perbedaan antara saksi dan alat bukti. Alat bukti terdiri dari beberapa macam. Itu yang jelas, ya. Kemudian bagaimana membuktikan atau bagaimana keakuratan dari alat bukti yang ada, baik itu adalah surat, tertulis, lisan maupun saksi yang saya maksud, termasuk ahli juga alat bukti juga, ya. Jadi ahli, jadi pertarungan yang akan kita tonton ini memang adalah pertarungan bagaimana memang alat bukti itu semua memang dihadirkan. Misal begini, ketika tadi sudah disampaikan oleh Mas Praitno bahwa ketika misalnya ingin membuktikan adanya terstruktur, jadi 01 atau 03 mampu membuktikan bagaimana alur dari pejabat struktural tingkat atas maupun sampai menengah sampai ke bawah. Misalnya katakanlah mobilisasi atau mempengaruhi dari kepala desa misalnya. Nah itu bisa dibuktikan atau tidak. Misalnya kemudian ada surat atau ada perintah secara lisan atau tertulis. Nah ini semuanya kalau itu bisa dihadirkan bukti-bukti yang memang bisa dipertanggungjawabkan, ya, tidak hanya ditulis oleh seseorang, tapi akurasi dari dan keabsahan dari keterangan atau surat tertulis itu sendiri tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini pertanggungjawab secara hukum, ya. Nah, yang kedua misalnya yang selanjutnya maksud saya bahwa kita menentukan masif, misalnya masif ini sudah saya pernah sampaikan bagaimana mereka menghadirkan misalnya katakanlah representasi dari beberapa daerah atau provinsi mungkin ada 2 dari sebagian provinsi di Indonesia dari 38 atau berapa provinsi misalnya, itu misalnya bisa mereka hadirkan minimal sebagian besar misalnya kan kabupaten juga ada bisa dihadirkan saksi-saksi yang pada prinsipnya adalah menyampaikan hal peristiwa yang sama dengan apa yang disampaikan tadi masif itu. Dengan demikian kalau itu terjadi tergantung pada nanti terakhir ada bagaimana meyakinkan hakim konstitusi itu sendiri. Baik, Mas Adi, ini Hakim Konstitusi Anwar Usman juga dipastikan tidak ikut bersidang di perkara hasil Pilpres, kemudian Arsul Sani juga tidak ikut dalam perkara yang menyangkut Partai Persatuan Pembangunan. Apakah ini cukup untuk menjamin netralitas Mahkamah Konstitusi selama memeriksa perkara hasil pemilu ini? Ya tentunya ini minimal jadi indikasi ada rasa kepercayaan yang kembali pulih kepada Mahkamah Konstitusi, efek dari putusan MK beberapa waktu yang lalu, ya. Jadi hakim-hakim yang dinilai dalam tanda kutip terlibat dalam putusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu tidak dilibatkan. Minimal ini kan menjadi satu oase, menjadi satu sinyal betapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilu itu sesuai dengan harapan publik, ya. Karena tentu tidak mau bahwa Mahkamah Konstitusi yang menjadi garda terakhir dari pertarungan mencari keadilan soal terkait dengan pemilu itu tidak bisa melahirkan satu keputusan yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang itu sesuai dengan prinsip hukum yang ada. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita melihat secara umum setelah ada pergantian ketua Mahkamah Konstitusi, rasa-rasanya memang Mahkamah Konstitusi itu sudah mulai menunjukkan dedikasinya, sudah menunjukkan kinerjanya yang sesuai dengan harapan-harapan publik. Salah satunya misalnya ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan soal ambang batas parlemen yang saya kira dilakukan oleh kawan-kawan Perludem, itu kan diterima supaya ambang batas parlemen itu diturunkan dan bahkan kalau bisa dihapuskan karena itu dianggap sebagai belenggu dari beban demokrasi. Oleh karena itu
hakim-hakim yang selama ini dinilai punya konflik of Baik. interest tidak dilibatkan dalam kasus pilpres ataupun pileg, tentu Oke. ini adalah semacam secercah harapan sehingga gugatan hasil sengketa pemilu yang dilakukan oleh kubu 1 dan 3 ini memang on the right track. Tinggal menunjukkan bagaimana fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan dan tentu saja ini akan saling berbantah-bantahan. Oke. Karena dari kubu nomor Baik. 2 juga akan menyiapkan saksi dan fakta-fakta Baik. yang akan menjadi bantahan yang sama. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno dan juga Profesor Juanda telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Kita kawal bersama semoga MK bisa betul-betul adil, jujur, netral, dan transparan dalam menangani sengketa hasil Pilpres ini. Terima kasih.